pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang penyanyi yang pada masanya merupakan salah satu penyanyi cilik yang paling berpengaruh dalam mengisi indahnya masa kecil anak Indonesia dengan lagu-lagu anak yang edukatif. Puluhan tahun berlalu, ia menjelma menjadi seorang perempuan hebat yang berjuang bersama sang suami tercinta demi keluarga dan buah hati mereka. Pemirsa, inilah Enno Lerian dan Priambodo Susatyo. Hai, selamat datang. Hai. Sudah ada di sini Enno dan Priam, yang ternyata Priam ini adalah senior saya di SMA. Aduh, dunia tuh kecil juga ya. Ternyata ya, Benar. semakin kita besar semakin, oh iya ternyata dunia itu kecil sekali. Benar, tapi ada satu, ini ada kalau ketemu Enno tuh ya, di kepala saya saat ini nih sedang ada beberapa lagu, tapi saya harus menyegarkan pemirsa dengan mengingat lagi lagu Enno Lerian. Ada dua yang saya ingat, coba apakah Enno tahu apa lagu yang ada di kepala saya? Aku tahu. Apa? Yang belakangnya nakal sama tempe kan. Tuh kan dia bingung. Dia bingung. Enggak, kalau itu saya tahu itu waktu kalian berdua lagi masak di sosial media ya. Kalau belakangnya tempe depannya dudidam. Ah, yang nih. Oh, banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara kamu malas bersih-bersih. Aduh, beneran nyangkut. Lanjutin dong. Nggak bisa. Satu hal yang saya nggak bisa adalah bernyanyi. Tapi saya harus ke Bu Enno dulu ya, Pak Priam ya. Pada saat itu tuh hitsnya yang pertama kan yang banyak nyamuk dulu kan. Nyamuk Umur nakal. berapa sih? Si nyamuk nakal itu umur 10 tahun karena itu tahun launchingnya 1993. Yes, tapi pas lagi dulu nyanyi ngerasanya kayaknya pas lagi 93 aku umurnya masih 7 tahun deh. Enggak tahu pas diinget-inget berarti tahun 93 aku 10 tahun. Jadi sebenarnya umur 10 tahun. Oh, I see. Itu oke, saya sudah terbayang Enno umur 10 tahun seperti apa ya. Yes. Karena video klipnya masih vivid di kepala saya, di memori saya. Masih pokoknya jadul banget kan, masih Iya, kebayang iya. kan. Masih ada tai lalatnya, what's wrong? Kenapa hilang tuh tai lalat sekarang? Jadi ceritanya panjang banget sih Uh-uh. sebenarnya. Berawal tuh karena waktu pas penyanyi cilik. Jadi kan emang awalnya kan aku kan tinggalnya tuh di Lampung. Kita orang Lampung, sebenarnya orang Jawa tinggal di Lampung. Terus mama sama papaku tuh pindah ke Jakarta ingin merubah nasib. Nggak taunya malah aku yang jadi penyanyi gitu kan ya. Terus aku tuh nggak pernah expect untuk menjadi seorang penyanyi. Pas nyanyi Si Nyamuk Nakal, terus tiba-tiba ada Kocan dan yang lain-lain. Akhirnya lumayan terkenal, lumayan jarang sekolah karena sibuk nyanyi dari panggung ke panggung. Terus kalau misalnya lagi ada waktu yang kayak kita ke mall sama orang tua atau cuma benar-benar lagi acara private gitu yang benar-benar sama keluarga aja, kadang-kadang tuh dikenal sama banyak orang. Ya kan, pasti ya gitu ya. Terus habis kayak gitu ya salah satunya karena ada tai lalat kan, ada jadi ciri khas. Dari kecil tuh kalau misalnya jalan-jalan entah ke mall segala macam selalu nutupin hidung. Berharap orang gak ada yang tahu aku Enno Lerian. Biar gak ketahuan karena waktu itu, waktu dulu ya pas lagi kecil rasanya pas lagi ketemu di tempat umum, di mall apa segala macam orang tuh jadi gampang nyubitin. Apa mungkin maksudnya gemes kali ya. Terus habis kayak gitu nyubit pipi, nyubit tangan, segala macam lah. Kadang-kadang juga ada orang yang kalau zaman sekarang mungkin bilangnya kayak apa ya, body shaming apa segala macam. Itu karena waktu kecil kan aku hitam. Jadi kalau misalnya ketahuan, ih Enno Lerian, ih ternyata hitam ya gitu ya. Gitu, atau misalnya ih Enno Lerian ternyata ini, ternyata itu ya. Jadi ada beberapa hal karena si tai lalat itu ngerasa aku gak nyaman sebenarnya. Makanya dari kecil tuh aku bilang nanti one day kalau misalnya aku punya uang sendiri, aku mau buang tai lalat aku supaya orang gak tahu aku Enno Lerian. Gitu. Makanya begitu udah besar, udah ngerasa kayak oh kayaknya aku bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemauan aku dan kehendak aku, langsung deh kebuang. Aku buang. Gitu tai lalat. Berharap pas aku buang orang gak ada yang tahu aku Enno Enggak Lerian. ngaruh sih, tetap bisa Ternyata mengenali sih. diri. Tapi mungkin gak ada yang nyubitin lagi. Apa rasanya sih menjadi artis cilik di tahun 90-an? Kalau sekarang kan artis cilik tuh lebih banyak karena biasanya orang tuanya yang rajin. Ya seperti Justin Bieber kan dari sosial media gitu ya. Sedangkan dirimu kan memang menjadi artis karena memang jalur konvensional. Dari
dari awalnya ikut nggak ada kompetisi Nggak ada bukan kompetisi. festival ya? Jadi emang bener-bener waktu itu ada teman dari orang tuaku gitu ya, datang ke rumah, aku lagi nyanyi di kamar mandi. Ya karena ya normally anak kecil aja yang nggak peduli gitu misalnya siapa lagi di rumah ya karena hobinya nyanyi. Terus habis kayak gitu teman papaku bilang, aku ingat banget namanya Om Didit Prim, direkam aja, dengerin yuk, siapa tahu kita kita bawa ke produser gitu karena dia punya kenalan lah sama produser. Cuma nyanyi doang, terus habis kayak gitu aku inget banget zamannya dulu kan pakai tip ya, pakai tape ya kan yang pakai mic sambungan yang kabelnya tipis kecil. Terus habis kayak gitu tipnya tuh habis gitu boleh nyebutin merek nggak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Polytron. Ingat nggak ya Polytron zaman dulu? Terus habis kayak gitu dimasukin kaset, kita rewind dari awal terus kita rekam. Hanya sebatas itu. Jadi tuh bener-bener aku tuh nyanyi, aku ingat banget aku nyanyinya lagunya Puput Melati, gue dijadiin demo. Habis kayak gitu aku foto, waktu itu aku udah tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Itu sekitar setahun setelah aku pindah dari Lampung ke Jakarta Timur, ketemu si Om Didit itu rekaman cuma pakai tape biasa si Polytron itu, pakai kaset kita rekam biasa. Habis kayak gitu aku inget banget, Dek, karena aku dipanggilnya adik sama mamanya, kita ke foto. Waktu dulu masih foto studio pakai Fuji, ya, foto pakai Fuji, terus Fuji Studio. Aku inget banget rambutku segini, terus habis kayak gitu pakai disasak. Zaman itu kan tahun 90-an kan, Jambul itu rambut bob tapi pakai ada sasakannya gitu. Ya aku inget banget gayanya begini. Terus tiba-tiba aku nggak tahu gimana, seinget aku setelah aku foto studio itu nyanyi pakai si tip Polytron itu, aku ketemu sama Papa Tebo, almarhum Om Wanda. Nyanyi di depan beliau, nyanyi di depan Tante Ana, yang punya produser Record. Terus tiba-tiba udah rekaman Nyamuk Nakal gitu. Jadi emang gak ada proses ikut audisi atau misalnya pencarian bakat dan segala macam. Bahkan merasakan panggung aja bukan menjadi langkah dasarnya. Belum pernah sama sekali malah gitu. Berarti kan tidak ada kesiapan mental, beda dengan beberapa artis cilik itu kan memang memiliki tahap mulai dari ya mungkin panggung RT RW tapi terus bertahap sampai mentalnya tuh sudah terbentuk saat sudah menjadi sorotan dari masyarakat. Apa rasanya bagi Enno Lerian menjadi artis cilik yang tidak melewati tahap-tahap perkenalan terhadap sorotan itu? Sebenarnya sih kalau diinget-inget zaman dulu sih sebenarnya seru-seru aja ya Van. Cuma memang karena mentalnya belum siap. Jadi ada momennya tuh mungkin karena anak kecil juga kali ya. Nyanyi atau misalnya lagi syuting harus nunggu mood. Jadi masih belum paham bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Misalnya kayak kan mungkin di belakang kita kan ada tanda tangan kontrak antara produser dan segala macam. Nah karena masih kecil jadi kayak nggak ngerasa bahwa itu sebuah kewajiban gitu. Jadi kalau lagi ngambek ya udah ngambek aja gitu ya. Misalnya kayak disuruh potong rambut. Kalau dulu kan Enno Lerian tuh kan terkenal dengan rambutnya bob kan gitu. Dulu tuh ya namanya anak perempuan pasti pengen punya rambut panjang ya. Terus harus potong. Oh itu sampai ngambeknya luar biasa. Jadi waktu mau syuting Dako-chan album aku yang kedua ngambek banget karena rambutku yang panjang harus potong bob. Kan dulu nggak tahu ya, maksudnya ya udah nikmatin aja. Terus harus dibujuk dulu karena pas lagi syuting Dako-chan itu ada beberapa teman-teman yang jadi dancer, itu ngingetin supaya ayo ya syuting yuk, potong rambut dulu aja. Jadi ya udah akhirnya happy lagi mau syuting. Jadi emang waktu kecil tuh belum tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Taunya aku suka nyanyi. Aku pas lagi nyanyi ada kamera, terus habis kayak gitu aku bisa nari-nari sama teman-teman gitu aja. Jadi nggak tahu kalau itu adalah ternyata sebuah kewajiban gitu. Jadi emang nggak siap sementara. Apakah itu juga penyebabnya akhirnya dirimu memutuskan untuk menikah muda karena ingin lepas dari banyaknya aturan dan ekspektasi orang? Tapi kalau itu sih kayaknya udah berlalu ya, maksudnya kayak memang transisinya udah dilewatin. Jadi kan pas lagi jadi penyanyi cilik itu aku sampai kelas tahun 98, itu aku masih ngeluarin satu album anak-anak. Walaupun 98 tuh aku udah SMA. Kamu 98 udah demo ya? Apa? Udah demo dia 98 udah demo. Saya belum mau ke arah situ, cuma dipancing. Aku tadi inget, aku 98 itu kalau nggak salah udah SMA, cuman aku masih nyanyi satu lagu anak-anak dewasa, satu lagu anak-anak gitu kan. Padahal aku ngerasanya aku udah dewasa. Nah di situ ada transisinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin masalah menikah muda, nggak tahu juga ya apakah itu sebuah luapan emosi atau way out.
Atau bisa jadi sih karena ngerasa bahwa oh dulu tuh terkekang, ngerasanya kayak terkekang. Iya, kalau Jadi kita kan akhirnya melihatnya, kayak, oke. bisa jadi sih sebenarnya gitu. Oke. Tapi kayak aku nggak bisa jadikan sebuah itu alasan, cuma mungkin di bawah sadar mungkin melakukan itu karena kayak aku nggak mau diterkekang nih. Masa masih harus melakukan aktivitas di dunia artis dan segala macam. Karena jujur aja waktu itu kayak pas lagi SMA sempat ada di titik ngerasa bahwa aku nggak nyaman sama dunia entertainment gitu. Oke. Nah, tunggu, nikah muda itu usia berapa sih? 18, 19? Nikah muda itu enggak dong, aku udah kuliah itu. Itu kalau nggak salah tahun 2003. Berarti umur berapa? 19. Enggak dong, enggak, sorry. 19 berarti 2002. 2002. Jadi waktu pertama kali ini pernikahan yang pertama, bukan yang ini nih. Beda. Nanti kita akan menuju ke Mas Priam habis ini. Umur 19 tahun. Pun pernikahan itu tidak berjalan cukup lama ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun menghasilkan 1 orang putra. Yes. Setelah 2,5 tahun, habis itu harus berpisah, menjadi single mom cukup lama juga kan? Ya 5,5 tahun. 5,5 tahun. Bagaimana rasanya? Berarti menjadi single mom di usia 21 tahun? 22 enggak tahun? dong, aku tuh tunggu ya, umur 20, umur 22 ya aku single. Sampai umur 27. Kalau ditanya rasanya apa? Happy. Saya tidak siap dengan jawaban itu. Oke. Kenapa yang dipilih kata-katanya happy? Single mom itu kan bayangkan orang tua tunggal gitu loh. Dengan 1 orang anak. Sekarang ini banyak perempuan yang menangisi curhatannya kalau di sosial media gitu ya. Pak, seandainya dulu ada penyesalan di masa lalu tapi ya sudah bentuk tanggung jawab dijalani. Kayak baru kali ini saya mendengar jadi single mom, I'm happy. Karena sebenarnya gini ya, jadi memang pernikahan pertama itu bukan sesuatu yang aku harapkan gitu ya. Dan ternyata memang belum siap bahwa pada kenyataannya menikah itu kan memang harus punya kedewasaan ya gitu ya dari kedua belah pihak. Nah jadi pas saat melepaskan semua tanggung jawab itu as a wife, jadi aku ngerasa happy gak punya beban lagi. Dan waktu itu memang alhamdulillah banget pas lagi ngurusin anak gitu ya, masih Bumi. Karena masih berhubungan baik sama keluarga ayahnya. Jadi aku ngerasa gak ada beban, gak berat, masih disupport juga, hubungannya juga kita baik. Hubungan antara almarhum neneknya Bumi sama mamaku juga hubungannya baik banget. Jadi aku gak ngerasa jadi single mother yang berat. Jadi memang benar-benar aku ngerasanya tuh ya udah ini udah kesempatan aku untuk memperbaiki semua yang hilang waktu aku menikah gitu ya, atau misalnya memperbaiki sesuatu yang sebenarnya aku belum kejar, belum aku dapetin, justru di saat aku sendiri tuh aku bisa apa ya, bisa lebih fokus sama diri aku. Jadi nggak berat juga sih ya, karena mungkin itu kali ya hubungannya masih baik juga, komunikasinya masih berjalan dengan lancar. Jadi benar-benar bukan hak asuh anak walaupun di aku, tapi emang benar-benar kita tuh bekerja sama lah, komunikasinya baik, hubungannya baik sama-sama untuk Bumi gitu. Jadi nggak berat juga sih aku rasanya. Jadi bisa ditaruh judul sebagai perceraian yang sehat. Menurut aku tuh iya nggak? Ya. Oke, ini kan perceraian yang sehat, iya kan? Lah, ini kan suami yang sekarang kan gak ada hubungan sama cerai. Enggak, tapi kan kamu melihat ya, Ai? Iya. Iya, dia ngelihat. Jadi ketemu dengan Bapak Priam ini gimana? Soalnya saya agak skip di fase hidupnya Eno yang itu. Tiba-tiba kita ketemu lagi ya berkat sosial media, terima kasih banyak. Disitulah saya memantau kehidupan Eno. Masak bareng suami. Oh anaknya 3. Banyak ya? Iya, ini gimana ya kok sekian tahun tiba-tiba terkejut kan. Yes. Jadi cerita dong bagaimana kalian bertemu. Tapi sebelumnya saya mesti korek dulu. Perbedaan usianya ini berapa tahun sih? Kenapa tadi Eno bilangnya 98 aku SMA, kamu demo ya? Aku kayaknya 98, enggak, aku masih kelas 3 SMP. Kamu udah demo kan? Iya udah. Di bawah Semanggi kan? Serius? Iya. Jadi berapa tahun? Bedanya kita 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun ya. Tapi 8 tahun. Jadi pada saat itu saya tahu mahasiswa di Semanggi, Terus itu saya tahu tahun 98 itu kayaknya kita angkatannya sama ya Eno ya. Kita lagi lari-larian tuh. Kita lagi selesai ketakutan. Eptanas. Selesai Eptanas. Hari terakhir Eptanas. Jangan sebut dong. Emang tahunnya segitu apa iya, adanya bener sih, aja. ya. Benar. Gak apa-apa, kita lagi Eptanas, dia lagi demo nih. Itu hari terakhir Eptanas. Tahun 98, Yes. abis itu. Tapi yang Semanggi mah yang sesudah itu dong. Gak ngerti deh, kayaknya 98 kamu di Semanggi atau yang di depan Trisakti?
98 Semanggi ya. Oh, yang Semanggi. Oke. Tapi saya tidak membicarakan itu. Jangan, Ini jangan. bagaimana pertemuannya kalian itu loh? Pertemuannya ya waktu itu nggak sengaja ya. Jadi kita lagi pergi bukan kita, saya lagi pergi di daerah Kemang, ada bar lah. Serem banget. Nggak apa-apa Ya. lah. Tempat Tempat gaul. tempat hiburan. tempat gaul. Tempat nongkrong. Tempat nongkrong, lebih enak lah ya. Udah gitu ada dia nih, saya ngeliat udah itu udah cuma lihat selewat aja udah, terus kebenaran di situ banyak teman-teman. Nah terus teman-teman, Mem sini ngobrol. Akhirnya ada dia di sebelah teman saya, terus teman saya kenalin namanya Indra 7, teman saya itu ingat banget. Kenalin nih teman gue Yam, dia bilang gitu. Akhirnya kenalan. Riam, Enok itu nggak ngeh kalau dia adalah Eno Lerian, sama sekali nggak ngeh karena ya Antara Gelap. Oke. lampunya kayaknya kurang token loh. Agak silau ya, kadang-kadang gelap banget, kadang-kadang silau Iya. banget gitu ya. Jadi kayak kurang fokus Iya. gitu. Akhirnya kenalan, udah dari situ kenalan, akhirnya udah berlanjut aja tuh, akhirnya tukeran nomor telepon. Besokannya apelin. dia lagi syuting, ke lokasi ya gitu. Terus main ke lokasi, dari situ udah terus bareng-bareng aja, udah bareng terus sampai akhirnya waktu itu mama saya lagi sakit, kanker stadium 4. Oke. Saya pas itu kita lagi udah kan sejak cerai saya tinggal lagi sama mama. Terus ya udah mama ketemu Eno kan. Terus dia bilang, aduh kamu nih katanya, kenapa? Pacaran sama artis lagi. Enggak pacaran, orang temen doang kok. Pusing-pusing gitu. Udah, akhirnya ntar kenapa-napa lagi. Dia bilang, enggak lah gitu kan, udah gitu udah. Besokannya kita pergi sama-sama. Jadi waktu itu kita mau jalan-jalan, mau ngodropin mama ke salon ya. Mau ngodropin mama ke salon, saya sama Eno jemput anak saya yang dari yang pertama. Terus saya jemput di rumahnya. Anak saya naik ke mobil, begitu naik ke mobil, anak saya tuh yang Tante Eno, wayang. Karena ada duduk di depan aku kan. Ketemu gitu langsung duduk sama dia di pangku, seneng banget main di mobil segala macem. Terus ibu saya kayak ngeliat gitu. Terus begitu pergi sampai di rumah, ibu saya bilang manggil ke kamar, ya Mem sini ya, Mem gitu. Nama. Kayaknya anaknya baik juga ya. Siapa? Itu Eno. Ya bah emang. Iya nih gitu. Kamu nikah lagi sama dia? Kemarin bilang enggak, sekarang bilang udah dah. Jangan aneh-aneh deh mah. Enggak nih beneran mama serius nih. Kalau beneran kamu mau, mama mau nih sama dia nih. Udah deh mah, nggak usah deh, nggak aneh-aneh deh. Mama ini udah stadium 4. Ya mumpung mama masih ada, mama pengen kamu kalau mau nikah sama dia. Udah di situ, mah dengerin ya. Nih, kalau ampe nih akhir bulan nih, kita ketemu gedung nih, saya kawinin nih dia nih. Priam sini loh katanya. Dia ngajak salaman, lo kawinin dia nih ya katanya. Lu jangan macam-macam. Kamu jangan macam-macam. Iya, saya nggak macam-macam mah. Salaman bener ya bulan depan. Saya salaman sama dia tuh. Salaman, bulan depan kita nikah. Wah gitu udah. Saya keluar kamar, saya garuk-garuk kepala. Aduh. Gitu. Yaduh, gimana nih? Akhirnya udah, kebenaran kita mau pergi waktu itu ya, kita mau diving ke Bali. Terus akhirnya saya pamit sama mama, mah pergi dulu diving, ya udah pergi deh. Terus kita ke Bali diving, saya di Bali saya bilang sama dia, suruh kawin sama nyokap. Mau kawin? Mau, kata dia gitu. Romantis banget ya. Aduh ya Allah sedih deh. Ceritanya yang I love you, mau nggak hidup bersama aku? Enggak, enggak. aduh nggak ada romantisnya. Akhirnya wah udah kalau gitu pulang kita lihat gedung ya gitu. Oh ya udah akhirnya di Bali itu ya benar-benar kita quality time berdua ya, maksudnya sambil lihat ini terus kita ya ngobrolin plan ini bener nih gitu ya. Udah akhirnya pas pulang ya udah gedung pertama yang kita tulis di Bali itu ternyata gedung itulah yang kosong tanggalnya. Dan di bulan terakhir. Sehari sebelum puasa. Sehari sebelum puasa. Dan itu cuma waktunya 30 hari. Iya. Jadi dari awal kenalan sampai ada Pernikahan. lamaran, Iya.
Dan pernikahan berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Padahal kalian berdua pernah memasuki fase kegagalan dalam pernikahan sebelumnya. Gak takut? Oke, saya udah dengar dari Priam ya. Oke, karena ada sosok ibu yang mendorong dan meyakinkan. No, apa yang dirimu lihat dari Priam dalam waktu 3 bulan? Gak tahu ya, jadi kan memang kalau karena aku sendiri tuh hampir 5,5 tahun. Terus yang namanya perempuan kayaknya udah waktu itu zamannya masih syuting tuh beberapa judul. Syuting sampai malam segala macam gitu ya. Stripping tahu sendiri dong ya. Kadang-kadang kita nggak pernah pulang ke rumah. Iya. Jadi ibaratnya cuma kayak ganti baju terus langsung ke lokasi lagi gitu ya. Dan itu juga lumayan cukup panjang waktunya. Terus ya sama seperti yang sempat beberapa viral, capek jadi independent woman, capek. Mau juga dinafkain gitu kan, ya seperti itulah mungkin jadi rasanya ya gitu ya. Jadi 5,5 tahun yang namanya perempuan pasti ada rasanya ingin punya sandaran hati, punya tempat, ya udahlah kayaknya mau cari apa lagi sih ibaratnya. Jadi waktu itu emang benar ketemu sama dia dan hari itu nggak tahu kenapa ya, aku tuh memang tipikal orang yang kalau nggak ada keraguan di hati ya udah gitu loh. Jadi pas lagi pertama kali kenalan, dia ngajakin kenalan, baru keluar dari kamar mandi di tempat itu ya langsung ditanya nomor telepon gitu kan. Besokannya kita masih BBM ya Ay, kita BBM-an gitu lagi on the way pulang. Dan ternyata lokasi syuting aku tuh deket sama rumahnya. Jadi emang bener-bener ya mungkin ya itu ya. Diarah aja gitu. Itu gitu ya. Jadi dia bener-bener datang ke lokasi syuting aku. Terus habis kayak gitu ya udah gak ada rasa kayak ragu, nggak ada, jadi ya nerima aja gitu, terbuka gitu aja. Jadi benar-benar nggak pernah mikirin dia siapa, karena aku nggak tahu kan backgroundnya dia siapa, aku nggak tahu dia anaknya siapa, teman-temannya siapa, nggak ada. Tapi ya udah kebuka aja, aku juga nggak tahu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak ada keraguan-keraguan, emang nggak ada rasanya itu. Aku juga nggak tahu dari mana rasanya itu ya, maksudnya kayak iya ya kenapa aku nggak ragu-ragu ya gitu ya, nggak ada keraguan sama sekali, ya udah kita jalanin gitu. Dan begitupun juga saat dia bilang nikah mah gitu kan, ya ayo walaupun sebenarnya kalau sekarang dipikirin ya Allah ini nggak ada nih gitu, aduh let's you marry me gitu nggak ada gitu kan, kayak aduh ini kok nggak romantis banget gitu, nggak ada sama sekali. Sampai ya udah emang bener-bener nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau ditanya takut apa enggak, saat itu jalannya tidak ada terasa takut sama sekali, bener-bener yuk gitu diajar aja. Jadi bener-bener ya udah, ya alhamdulillah terbukti sampai sekarang sih. Gitu. Itu berarti berapa tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu. 13 tahun sudah bersama. Iya alhamdulillah. Dari masa perkenalan sampai pernikahan hanya 3 bulan. Oke. Jadi gak jaminan kan pacaran lama-lama. Iya. 3 tahun masa perkenalan, ini bukan masa pacarannya loh. Masa perkenalan sampai 3 tahun. 3 bulan. 3 bulan. Dalam masa perkenalan itu sampai akhirnya menikah. Berarti kan kesempatan mengenal karakter satu sama lainnya sangat minim dong dalam 3 bulan itu. Sebenarnya udah kelihatan ya Ayah? Sebenarnya udah kelihatan ya? Ada beberapa kelihatannya sih sebenarnya. Cuma ya itu, karena nggak ada keraguan jadi jalanin aja. Apakah selama 13 tahun itu lancar-lancar aja? Enggak. Tapi di sosial media kelihatannya gitu loh. Fake. Iya. Yang pas happy-happynya masuk ke sosial media. Yang di belakang sosial medianya itu. Sebenarnya piring terbangnya nggak foto. Iya. Piring terbangnya atau BBM apa BlackBerry kelempar nggak foto ya Ayah. Karena memang sebenarnya ada beberapa. Jadi memang ada beberapa konten yang aku menjelaskan dia tuh berubah total. Maksudnya nggak cuma dia doang ya, jadi emang aku juga gitu. Karena memang yang namanya pernikahan itu ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Tidak seperti yang mungkin dibayangkan sama anak-anak zaman sekarang, bahwa once kita menikah hidup layaknya seperti raja dan ratu gitu kan. Gitu kan rasanya kayak wow gitu. Jadi memang kita, apalagi kita berdua, 1 pernah gagal, 2 kita pertemuannya singkat, 3 aku nggak tahu nih background dia apa, background dia siapa, dari mana dan segala macam. Begitupun dia sebaliknya gitu ya. Jadi memang disitulah setelah kita menikah baru tuh yang wah keluar semua ya penyesuaiannya. Jadi
kalau misalnya orang bilang, nanti nih saat menikah ke 5 tahun ntar ada cobaannya. Iya, alhamdulillah kita ngerasain Ai. Ntar nih pernikahan sekian tahun ada cobaannya. Alhamdulillah ternyata kita juga udah ngelewatin. Nanti nih pernikahan sekian tahun ada lagi cobaannya gitu. Dan alhamdulillah memang iya sih. Kayaknya selama kita hidup akan selalu dicoba, begitupun juga pernikahan. Jadi kalau dikatakan mulus-mulus aja sih enggak ya. Ada kerikilnya udah bukan kecil-kecil, gede-gede, tajam-tajam apa segala macam udah kita lewatin. Tapi maksudnya ada yang kita lewatin dan aku yakin banget sih masih ujian-ujian kedepannya juga pasti masih ada gitu. Priam, saat berumah tangga dengan Enno Lerian, hal pertama apa yang mengejutkan dan bikin dirinya melotot? Ya, Aku atau dia? Yang Priam lihat dari Enno yang bilang, oh my God gitu. Dia mencet odol di tengah-tengah. Kalau biasanya itu komplainan perempuan, ini komplainan laki-laki. Oke, serius nih? Dari tengah sih gitu. Harusnya kan dari bawah. Dari bawah. Kan kalau saya itu di mas-mas segini, seret gitu biar naik semua kan. Kalau dia, dari tengah dia mencetnya gitu. Oke, itu udah mulai dari kecil-kecilnya tuh. Emang gak bisa masak ya? Emang gak bisa masak. Emang gak bisa masak. Jadi pada awal menikah, Enno gak bisa masak? Gak bisa sama sekali. Saya yang masakin pertama kali. Jadi aku ingat banget pas lagi kita nikah kan masih nginep di rumah mamah ya. Jadi itu kan kita udah mulai puasa. Jadi emang benar-benar kita nikah, kita masih ada cuman tempat yang kosong, waktu yang kosong itu sehari sebelum puasa. Jadi pas kita nikah udah puasa kan. Pas mau puasa kita masih tinggal di rumah mama ya, mama almarhum. Terus jadi mama almarhum tuh lihat gitu, aku nggak nyiapin sahur, aku nggak nyiapin buka gitu karena aku udah terbiasa tinggal sama mama yang semuanya udah ada kan gitu kan. Terus ditegur sama almarhum mama, kamu tuh punya suami diurusin, yang suami dimasakin dong. Aduh, gue nggak bisa masak gimana? Aku nggak bisa masak gimana dong gitu. Jadi tuh kayak emang harusnya gini gitu, aku yang nggak tahu. Ditegur sama mama, tapi dalam keadaan maksudnya negornya bukan yang marah-marah gitu ya. Maksudnya kayak karena mama itu tipikal yang lumayan nyindir tapi bercanda kayak gitu. Jadi aku masih iya ma, aku siapin deh gitu. Karena aku juga kebetulan deket sama mama gitu ya. Jadi itu sindiran juga yang ternyata wah namanya disindir gitu. Gak bisa masak ya Ai? Yang masak beneran. Terus bagaimana tuh beradaptasi satu sama lainnya along the way? Waduh, Panjang ya. panjang sih ya. Banyak hal. Kita banyak kok durasinya. Ya, jadi ya akhirnya kan waktu 3 bulan kan kita kan semuanya terlihat manis ya. Yes. Kita coba untuk menjadi diri dia, ya kan masing-masing nih. Oh kamu gitu, wah saya suka gitu. Ya pokoknya semuanya Gak ada minusnya pokoknya kalau seolah-olah selama 3 bulan. semuanya sejalan lah pada saat itu. Nah begitu pas kita menikah berjalan, nah mulai kan tuh hidup bareng, semua ketemu, akhirnya mulailah kita menjadi diri kita yang seutuhnya. Ya kan, sama-sama nih dan banyak hal yang kita lihat dan ternyata yang paling jelas terlihat adalah kita memiliki satu kesamaan, kita temperamen sekali berdua. Itu kalau berantem tuh juara gitu. Saat itu ya? Saat itu Oke, ya maksudnya benar-benar luar biasa lah kehebohan kita berantem. Makanya waktu itu ada satu yang kejadian yang akhirnya bikin kita belajar ya. Waktu itu kita nikah, kita belum sempat ada waktu itu masih belum isi ya. Belum punya anak, sempat kosong 6 bulanan gitu. Cuman kita udah aduh kenapa nih? Karena kita memang pengen banget kita berdua cepet punya anak. Akhirnya kita pergi ke salah satu tempat buat program gitu di tes segala macem. Terus itu dibilang sama profesornya, ya ini tes terakhir nih mahal nih. Tapi dari tes ini sampai di sekarang kalian berdua nggak ada apa-apa, oke aja. Terus saya tanya sama profesor, Prof, tapi kalau misalnya saya belum dapat juga gimana? Itu tandanya lo kamu belum hoki aja katanya. Oh gitu. Udah pakai mobil saya bilang sama dia, jawabannya belum hoki. Ini daripada sisa duit kita kasih ke dokter mending kita buat jalan-jalan nih. Oh ya udah deh, akhirnya kita jalan tuh berdua tuh. Alhamdulillah pas pulang gak lama dia hamil. Gitu. Cuman waktu itu sikap kita tuh kelakuan kita masih wow sekali sih gitu. Setiap ada hal kecil yang kita lihat ya, ketidaksukaan akan sifat aslinya kita masing-masing itu
wow, sampai meledak menggelegar membahana gunung meletus gitu. Luar biasa langit pokoknya, runtuh. gonjang gitu. ganjing. Ya, Ya, tadi kayak di awal bilang piring terbang, ya, BBM kelempar, Iya. apalagi kelempar, Iya. segala macam pokoknya amburadul. ya seperti itu. Makanya pas beneran hamil itu Hamil. kita cek minggu 1, 2, 3 janinnya bergerak bagus. Tapi pada saat itu ada satu kejadian kita berantem tuh parah. Dia sempat menghilang. Kalau kata anak sekarang sign out Alias kabur ya kalau Kabur. zaman gitu. ya kan. Emosi gitu kan. Akhirnya saya cari ketemu, dia pulang. Besokannya memang jadwal kita untuk Kontrol. Kontrol. Dokter. nggak besokan ya. Lupa aku. Pokoknya berapa hari, nggak lama setelah itulah kita kontrol. Begitu pas kontrol, ternyata bayi yang tadinya sehat-sehat aja nggak ada tanda-tanda apa-apa, kata dokter gini, Nggak berkembang. bayinya nggak berkembang nih, kayaknya mesti Iya. diangkat deh. Wah di situ saya hancur hati saya, gitu. Itu baru ngerasa kehilangan yang, ya gimana sih, ngarepin, Tapi ya terus berharap. punya, terus tiba-tiba hilang. Wah tuh kayak hancur aja hati itu. Ya habis itu mama udah nggak ada ya pas kita, Mama udah meninggal. mama udah meninggal. Nah itu pas mama meninggal kamu lagi hamil ya? Udah ya belum ya? Hamil yang pertama. Hamil, Hamil itu Iya. yang sebelum Abi yang guguran. Iya. Jadi waduh kayaknya makin hancur. karena hancur udah lagi. kehilangan Kehilangan mama terus dia terus guguran. Guguran. Akhirnya di situ nggak tahu kayak dapet, wah ini kayaknya mesti ini ya. Berarti emang Allah ternyata nggak mau kasih ini kayak saya ngomong sendiri nih, kayak Allah nggak mau kasih karena saya sempat gagal, kita sama-sama ninggalin satu Luka. anak, ada hati yang terluka akibat kita nih, keegoisan kita berdua di zaman sebelumnya, di pernikahan sebelumnya. Nah sekarang kita mau dikasih dititipin lagi, tapi sikap kita masih sama seperti itu, gitu masih ego. Akhirnya saya pikir, saya bilang sama dia tuh, nih kita nggak bisa nih kayak gini, karena kita udah dikasih dan kita sempat ngecewain. Akhirnya kita dicoba dititipin lagi, kita masih seperti ini, kayaknya kita nggak boleh deh gitu. Nggak tahu gimana pas kita di situ, saya udah mulai sedikit perlahan-lahan merubah sikap karena saya tuh benar-benar temperamen saya parah banget lah ya. Akhirnya saya coba untuk rubah sedikit-sedikit, berkurang. Alhamdulillah di bulan ketiga Eno hamil lagi. Nah begitu Eno hamil lagi, akhirnya lahir anak ini. Dan waktu itu saya udah mulai sedikit demi sedikit kembali ke jalur Yang agak sedikit lebih benar. Ya agak lebih benar gitu ya. Udah mulai belajar lagi. Lebih cool down. Lebih tenang Cool gitu ya. down. Belajar lagi 5 waktu lagi. Terus anak saya lahir, banyak tanda-tanda yang buat saya, wah ini udah sih nggak boleh main-main sih gitu. Karena emang benar-benar ngerasa, kamu saya titipin yang benar ya. Kayak ada kayak gitu. Jadi mulai ada tanda lahir apa segala macam, saya ngeliat, wah yaudah deh, nih kayaknya nggak boleh main-main nih. Ya udah dari situ ya kita learn, kita coba balikin semua keadaan ya walaupun masih ada lah ya. Sekarang pun juga kadang-kadang kalau kita singit gitu ya, masih ada sih, cuman udah nggak segila dulu. Kalau sekarang tuh lebih kita gonggong, wah, set udah. Selesai. Kita saya menghilang, ngapain, kita ketemu lagi udah kayak asif, kayak nggak ada apa-apa, gitu. Ntar bahas lagi kapan, baru tahu nggak waktu itu kan gue sebelah sama kamu tuh gini, soalnya kamu. Jadi akhirnya kita bisa menemukan sebuah cara, gimana caranya kita membahas sebuah topik sebuah masalah yang mana kita nggak suka, tapi kita pada saat itu kita bisa ngebahasnya dalam kondisi yang lain, gitu, yang benar bisa ngebahas, gitu. Jadi aman lah dalam artian kalau waktu itu kan lagi marah kan, wah kalau ngebahas kan nggak mungkin ketemu nih, ya kan nggak karena ya ngerasa gua paling bener nggak ada deh lo yang di dunia ini paling bener, cuma saya lah yang paling bener ini gitu kan. Ya udah akhirnya pas seiring perjalanan waktu kita belajar ya kita nemuin itu. Karena dia lumayan temperamental sekali, bukan lumayan ya, sangat temperamental sekali. Hal kecil jadi besar, sedangkan aku dari kecil tuh biasa hidup sendiri, cari uang segala macam, ibaratnya ya independen itu ya. Jadi saat ketemu independen, jadi kan ibaratnya cukup dominan sama diri sendiri gitu, ngerasa bahwa wah tanpa laki-laki sebenarnya udah bisa.
Begitu menikah ternyata oh iya ya kita mesti disadari bahwa kita ini seorang wanita yang bukan kodratnya ya. Bagaimanapun juga kalau misalnya di agama memang harus melayani suami gitu kan. Harus benar-benar nurutin kata suami dan segala macam gitu. Ngikutin kata suami. Oke, ini jadi menarik sekali karena boleh nggak sih saya bertanya dan kalau misalnya tidak berkenan untuk menjawab tidak apa-apa. Tapi menggelitik sekali gitu loh. Dari tadi tuh cara Priam bercerita perjalanan hidup dirinya dan dirimu juga Eno. Bahwa dulu tuh seakan-akan tuh karakternya tuh sangat keras. Sangat penuh dengan ledakan dan kalau emosi sedang keluar itu sesuatu yang meledak-ledak sekali. Emang seperti apa sih meledak-ledaknya? Seburuk apa dulu dirimu gitu loh? Jadi memang ternyata Priam ini memang sumbu pendek, gampang meledak gitu ya, gampang sekali meledak dan tipikal kalau misalnya ngomong, kalau lagi marah nggak bisa Potong. nggak bisa dipotong. Jadi harus didengerin apapun alasannya, pokoknya selalu benar dengan nada yang agak sedang tinggi. Sedangkan aku 5,5 tahun sendiri ngerasa pernah menjadi perempuan yang mampu menghidupi diri sendiri beserta anak dan juga keluarga. Dari kecil kerja, ibaratnya cukup dominan. Terus habis itu juga punya dapat perhatian khusus dari orang tua. Jadi ibaratnya apa yang aku lakukan selalu disupport sama orang tua gitu ya. Jadi tuh ibaratnya ke dominan ketemu sama dominan kan. Ya kan, jadi kalau misalnya dia lagi marah aku gak terima. Loh kok marahin aku gitu kan. Gak bisa, apa yang salah? Kita pernah sendiri ini dan kita bisa bertahan sampai detik ini. Jadi jangan ngatur-ngatur, ibaratnya kayak gitulah. Jadi Priam lagi naik, lu ikut naik. Nah kadang-kadang pas lagi naik gak bisa ngomong, gak bisa nyampein. Yang namanya dominan kan pengennya juga didengerin kan. Dan pengen yang namanya dominan apa yang aku, pendapat aku pasti harus selalu benar. Tapi ketemu sama dia, pendapat aku gak ada yang benar gitu kan. Pendapat aku gak ada yang diterima gitu kan. Meledaklah kepala. Dia belum selesai ngomong karena gak bisa marah, lempar. Akhirnya larinya tuh lebih ke apa yang ada di depan mata lempar untuk supaya gak kayak mengakhiri gitu. Nggak berhenti malah makin jadi. Jadi emang bener-bener wah amburadul banget lah. Waktu itu kita udah tinggal sama mamaku ya. Jadi memang setelah almarhum ibu mertua meninggal kita pindah ke rumah mamaku gitu. Jadi mama sama papa yang udah kayaknya ibaratnya hatam. Udah bener-bener puas lihat kita berdua tuh marahnya berantemnya tuh super duper hebat. Dan kadang-kadang malah justru membahayakan diri kita berdua masing-masing. Contohnya waktu mobil ya yang kamu meeting. Aku pakai mobil kakaknya gitu ya. Terus habis kayak gitu karena dia meetingnya gak selesai-selesai. Aku ngubungin dia gak ada kabarnya. Akhirnya aku pulang duluan. Gak tahu terus tiba-tiba tuh dia nyariin aku. Waktu itu aku gak bisa bilang sekarang ya. Maksudnya benar-benar waktu itu nih, sebelum dia berubah. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Jadi itu benar-benar yang aku lagi nyetir dia bisa nih. Karena aku gak mau stop. Bisa kita ibaratnya kayak mau dabrakin diri gitu masing-masing. Seperti itu dulu tuh kita benar-benar yang parah banget ya kita ya. Aku juga gak nyangka sampai separah itu. Jadi emang bener-bener gak bisa kekontrol. Makanya mungkin akhirnya saat kita dikasih kehamilan pertama gak diizinin ya mungkin itu karena Allah lihat bahwa gak mampu. Kalian berdua tuh masih belum berdamai. Kalian berdua tuh masih belum sama-sama pantas buat jadi orang tua. Untuk jadi pasangan aja masih suka berantem dan berantemnya hebat apalagi jadi orang tua gitu. Makanya tuh wah bener-bener parah banget sih. Parah banget sih aku juga malu sebenarnya kalau misalnya diinget separah apa kita berantem waktu itu. Malu banget kan. Kamu gak malu sama kelakuan kamu dulu? Malu. Maksain dia malu. Parah banget sih, parah banget pokoknya. Tapi akhirnya disadarkanlah dengan kejadian itu. Kehilangan anak pertama. Secara pelan-pelan namun pasti bisa membuka cara pandang hidup dari Eno dan juga Priam. Sampai lahirlah buah hati kalian berdua yang pertama namanya siapa? Abimanyu. Abimanyu. Ganteng loh. Sana. Banget sih. Oh walaupun jangan salah justru banyak juga. Wow ya kan Ay? Luar biasa. Banyak juga apa? Maksudnya gini, karena menurut aku ya aku sama Priam itu kita mulai sama-sama berdamai dengan ego kita masing-masing itu justru di tahun 2017. Lumayan jauh dong Jauh. perjalanannya. Kita nikah itu 2011. Ya 2011. Jadi emang bener-bener akhirnya kita jadi memang bener-bener untuk masalah emosi, terus ego, gak mau ngalah dan segala macam. Even udah dikasih anak pertama, anak kedua, anak ketiga,
baru ya Ai, setelah kita anak ketiga ya akhirnya teng, oh iya gitu. Jadi akhirnya berubah, benar-benar berubah banget. Banyak sih, banyak 6 banget ya Ai tahun. yang kita lewatin ya sayangnya. Apa yang Ya. akhirnya bisa menjadi tolak ukur ini dia perubahan kita? Itu ya, proses awalnya karena memang ngejalanin sebuah proses. Tapi untungnya gini, saya sadar, Eno sadar gitu ya bahwa ada tangan Tuhan yang sangat amat kuat di antara kita berdua gitu ya. Jadi pada saat cobaan, keadaan kita mulai dari macam-macam lah ya, rumah tangga, ekonomi segala macam tuh kita diaduk tuh. Udah tuh di bener-bener diaduk tuh semua tuh kondisi kita ya sampai akhirnya ya bener-bener kita ya ledak-ledakan itu ya terus, cuman kita tetap alhamdulillahnya karena ada si tangan Tuhan itu kita tuh yang ini gini ya ngerapihin kita tetap balikin lagi kita koreksi tetap ada koreksi, balik lagi namanya manusia ya, ada lagi kita koreksi lagi sampai akhirnya benar-benar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi ya akhirnya kita sadar bahwa apa yang kita lewatin sekarang, apa yang kita lewatin masalah-masalah yang kita sebutin itu sebenarnya itu bukan masalah yang kita sebenarnya kita sebut, yang kita ributin, yaitu adalah kehidupan. Jadi lu mau hidup ya mau gimana, mau kemana pun ya tetap ada kok yang namanya hidup, masalah gitu kan. Ya bukan ya misalnya sesimpel wah nih nggak ada list token habis misalnya gitu. Kalau ini kan kita ribut, wah nggak ada duit nih gini jadi masalah gitu. Kalau ini kan kayak bukan mesti ribut, emang tuh kehidupan kok, bukan masalah. Emang ujian ya. Emang ujian, ya udah kita jalanin aja mau nggak mau. Akhirnya nggak tahu kita dibukain ya berdua ya, kayak misalnya kayak kita pernah nih kita ngayal-ngayal blow on gitu ya, aduh lucu juga nih Bun kalau punya rumah di sini nih gini. Nggak tahu kenapa dari omongan kita itu plak kita mendapatkan rumah sesuai dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita kita ucapin persis. Mulai dari di rumahnya di hook, nggak usah gede-gede deh, kecil-kecil aja, begitu. Nggak usah, environment-nya nggak usah gitu, yang penting kayak gini deh, kayak anak-anak nyaman lari-lari gini. Kita dapat, itu bener-bener persis. Saya colek dia, Bun, lihat deh. Ini kita pernah ngomongin ini nih, waktu itu lo bisa syuting di sini, kamu bisa syuting di sini, kita ngomong, enak juga nih Bunnya punya rumah di Bintaro, gini-gini, kan nggak usah gede-gede deh, gini-gini. Lihat deh, rumahnya di hook, lihat rumah kita di hook. Nggak gede-gede, lihat rumah kita nggak gede-gede, tapi pas. Lihat deh kita ini, iya ya. Itu dia makanya coba deh kita coba untuk berpikir coba ini lagi. Benar-benar. Akhirnya di situ saya sama dia tuh saling akhirnya alhamdulillah mengkoreksi diri masing-masing gitu. Dia ngerapihin diri dia, saya ngerapihin diri saya, walaupun masih ada bolong gila-gilanya gitu ya tetap. Cuman akhirnya kita ingetin, ingat loh gini, ini kamu gini, baru kayak gitu. Pokoknya banyak lah hal-hal yang benar-benar yang ya Allah tuh ngasih lihat ke kita tuh, kita berucap kejadian. Baik itu negatif atau positif ya. Tuh nih yang diomongin kemarin, inget gak ini nih? Begitu kita ngomong, nah nih yang kemarin ini nih, gini nih. Oh iya ya bener ya. Ini udah dia ngomong hati-hati dia. Akhirnya kita koreksi. Itu banyak banget. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya saya sadar sama dia. Kita disatuin, kita diketemuin dengan cara yang sangat unik ya. Kamu lagi sendiri, saya juga udah sendiri, dan saya waktu itu dari ibu saya yang nikah di awal yang nggak mau sama Eno sampai akhirnya jadi ibu saya tuh declare dia ada mantu kesayangan karena satu-satunya yang nyebokin saya nih tuh Eno gitu. Karena waktu ibu saya sakit yang dia tuh yang benar-benar dia ngerawat lah. Jadi seneng banget ibu saya sampai dia akhirnya ngizinin. Makanya saya bilang tuh udah jalan-jalannya. Sampai pada saat kita nikah pun gedung itu terjadi di saat kita juga ekonominya juga lagi nggak gimana-gimana. Tapi akhirnya kita bisa nikah. Sampai tadi kita nggak tahu ini bagaimana bikin undangan tiba-tiba ada. Gimana baju pengantin tiba-tiba ada. Dulu zaman dulu kan belum ada yang namanya endorse, barter gitu belum ada. Pokoknya tuh bener-bener udah deh semuanya banyak keajaiban dia kita tuh nyadarin gitu. Coba deh kita lihat kita telah ada akhirnya bener kita kayak dibuka-bukain aja matanya tuh berdua tuh sama dia. Gitu.
Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Karena memang sebenarnya emang aku akuin ya, berat banget sih sebenarnya waktu itu. Karena aku selalu sendiri kan. Maksudnya kayak dari kecil tuh jadi tulang punggung keluarga. Jadi ngerasa dominan banget gitu bahwa ternyata saat kamu jadi seorang istri kamu udah gak bisa sedominan itu. Emang Allah tuh mintanya sebagai seorang istri emang harus nurut dan patuh sama suami. Dia selalu ngingetin gitu, surganya istri tuh ya harus patuh sama suami. Mau suami kayak gimana ya surganya istri adalah suami. Aku gak ngerti ya cara Allah untuk ngasih petunjuk ke aku gitu bahwa aku tuh kan bebel banget ya, susah banget dibilangin ya. Aku nggak nyalain masa lalu aku sih gitu. Cuman aku ngerasa iya kali ya, aku tuh susah banget dibilangin karena selama ini tuh aku selalu benar. Selalu dibenarkan, selalu dapat atensi dari keluarga dan segala macam, selalu dimudahkan gitu kan. Begitu menjadi seorang istri, nggak gini ternyata ya. Nggak semua apa yang kita anggap benar itu benar, apalagi ini udah berhubungan sama keluarga gitu kan. Dan aku ngerasa bahwa wah, ternyata menikah itu luar biasa banget, tanggung jawabnya sebagai seorang istri itu biasa banget. Kalau misalnya kita nggak setuju dengan pendapat dengan suami, tapi dalam aku nggak pinter-pinter banget sih, aku nggak terlalu menelaah banget dengan Al-Quran. Cuman saat kita seorang istri tuh, kita harus patuh sama suami gitu ya. Di situ yang aku ngelawan egoku tuh yang, aduh ya Allah ini berat banget, ternyata ujiannya kayak gini berat banget ya. Untuk kita menerima bahwa masa sih kita perempuan dilahirkan kayak gini banget sih gitu ibaratnya ya. Harus bener-bener tunduk sama suami. Kalau suami gak bener gimana? Ya tapi udah jaminannya surga. Walaupun mungkin sekarang aku gak nginjar ke sana. Tapi ternyata bahwa oh iya ya. Kalau misalnya kita melakukan apa yang suami mau. Atau misalnya kita satu jalan lah dengan apa yang suami mau. Ternyata kok dimudahkan banget gitu. Banyak hal lah. Banyak hal banget yang akhirnya ternyata kita dimudahkan banget ya. Yeah. Salah satunya adalah kalau dulu suami marah aku lawan. Tapi sekarang saat suami marah aku harus tone down sampai nunggu, sampai diam, sampai akhirnya ya ayah aku minta maaf. Misalnya aku salah gitu ya. Kalau dulu mah mana mungkin. Tapi ego di situ untuk mengakui bahwa ya ayah aku minta maaf. Itu kan bener-bener bergejolak banget. Sampai pas begitu aku minta maaf aku sadar, dia benar-benar akhirnya bisa mereda emosinya. Setelah aku pikir, kok gampang banget. Kenapa nggak dari awal pernikahan aku lakuin itu aja. Tapi proses untuk sadar bahwa kita tuh sebagai perempuan tuh harus seperti apa ke pasangan kita, ke suami kita. Memang prosesnya berbelas-belas tahun. Berpuluh-puluh tahun, ibaratnya kayak aku ngelewatin berapa banyak untuk akhirnya aku tahu, oh iya ya udahlah layanin aja suami kamu dengan benar, dengan baik gitu ya. Ya maksudnya bukan berarti apa yang dia minta sesuatu yang negatif tetap dilakukan. Cuman kan memang ya udah dengerin aja dulu suami minta apa. Karena memang restunya Allah, restunya suami adalah restunya Allah kalau misalnya dalam Islam. Jadi memang lebih baik tuh ya udah bukan mengalah tapi mengalah untuk demi kebaikan semua. Dan itu tuh benar-benar diakunya tuh berat. Dan aku mengakuin kalau misalnya bukan pria mungkin aku kalau misalnya ketemu orang lain mungkin akan gagal lagi. Karena egoisnya aku, dominannya aku ngerasa bahwa mampunya aku sebagai seorang perempuan yang bisa menghidupi keluarga segala macam. Kalau misalnya aku gak ketemu pria mungkin aku akan gagal lagi sih gitu. Jadi benar-benar walaupun dia emosian, walaupun waktu itu dia temperamen banget, tapi dia yang selalu ngingetin. Dia selalu ngingetin sama dia yang selalu nerima aku gitu loh. Untuk yang ingat Allah tuh pengennya kita tuh baik-baik aja. Allah tuh maunya tuh kita pelukan terus gitu loh. Dia yang selalu ngingetin. Padahal ya aku kadang-kadang suka gimana kan kamu tahu sendiri. Suka apa sih gitu gak terima lah gitu kan sebagai seorang perempuan. Tapi dia yang selalu ngingetin, dia yang selalu sabar buat ngingetin aku bahwa yuk kita gandengan aja yuk. Udah yuk mau apa lagi sih gitu. Biar semuanya baik-baik aja tuh dia yang selalu ngingetin aku gitu loh. Kalau gak ada dia mungkin ya itu dia. Aku mungkin kalau misalnya ketemu orang lain mungkin aku akan gagal lagi sih gitu. 13 tahun bersama nih. Kalau boleh melihat dari perjalanan 13 tahun bersama, di mana sih titik terendah dalam rumah tangga kalian? Wah, ini seru nih. Jadi ya, ini pengaruh juga sama, ya pokoknya ini perjalanan hidup kita berdua ya, dan secara pribadi juga. Jadi waktu itu saya kerja saya sempat jadi promotor musik segala macem. Ya sampai akhirnya tuh kayak Allah ngingetinnya sampai gini, apa yang saya kerjain sukses, tapi di kita berdua kita nggak nerima berkahnya, nggak ada faedahnya. Jadi udah hilang aja gitu. Bahkan waktu itu sempat
dia ada tuntutan lah dari dia. Gue mau punya rumah, saya mau punya rumah. Waktu itu bisa kita punya rumah. Tapi nggak kejadian. Karena nggak tahu kenapa uang kita ya gitu aja. Gitu aja hilang Gitu aja gitu. Ya padahal uang ada. Uangnya habis aja gitu nggak kemana. Tapi pada saat saya waktu itu saya sempat nggak kerja. Saya sempat nggak ada income sama sekali, zero gitu ya, bener-bener hit the ground tuh, kandas, das. Itu ya, tuh udah nggak tahu gimana, sampai akhirnya saya udah mengibarkan bendera putih ke Allah. Allah ampun, ya ampun, saya salah. Saya udah memang bukan siapa-siapa, saya udah bukan apa-apa lagi. Saya minta ampun atas segala kekufuran saya zaman itu. Saya udah ampun ya Allah, ampun, saya minta ampun. Sampai saya pernah berdoa, ya Allah, waktu itu saya benar-benar yang sama dia juga sombong ya. Kayak punya uang saya simpan nggak saya kasih ke dia full gitu. Terus ya Allah, kalau emang saya nih dikasih kesempatan lagi punya gaji saya waktu itu, saya mau ya Allah. Saya berikan itu semua untuk menafkahi istri saya. Itu nggak tahu gimana balik loh. Nilainya sama, koma titik semuanya sama yang dia saya minta. Ya udah saya jalanin. Dan kita yang tadi nggak punya rumah sendiri, dan saya waktu itu lagi punya slip gaji dengan nilai yang wow, tapi saya nggak bisa nyicil rumah. Tapi pada saat saya nggak di-approve ya gitu ya, pada saat lagi nol nih, kita punya rumah. Itu udah aneh banget. Nolnya itu nol seberapa? Nol. Nggak ada income Gak ada income. at all. Pernah saya ngelihat, lupa deh postingan yang mana, yang cerita di Bandung. Oh, kita pernah tinggal di Bandung. Iya. Ya kan? Iya. Yang sampai dengan keadaannya benar-benar Iya. tidak pernah terbayang. Apa sih bahasanya, Eno? Lemari kardus atau? Iya. Iya. Iya, kita Lemari kita dari kardus. tapi memang kita ngontrak sih. Iya. Kalau misalnya di TikTok itu kan memang yang lemari di kardus tapi masih punya mobil. Well, memang saat itu kan kita ngontrak ya di Bandung. Jadi memang waktu itu kita sempat mencoba untuk peruntungan nasib ke luar kota. Jadi nggak tinggal di Jakarta. Karena kita pikir kayaknya enak ya, lebih slow living, lebih santai, lebih kayaknya oke juga nih kalau misalnya kita mau fokus memulai hidup yang baru. Makanya kita tinggal di Bandung, kita ngontrak saat itu. Ya kita masih punya kendaraan karena bagaimanapun juga kan kita masih lalu lalang kendaraan. Terus habis kayak gitu sampai pas kita lagi ngontrak itu buat beli lemari ya belum mampu gitu kan. Gimana ya waktu itu kita masih belum ada uang sama sekali. Terus habis kayak gitu emang dia juga gak kerja, aku pun juga gak kerja waktu itu. Memang ada saving tapi sedikit banget, pakai lemari dulu aja lah gitu. Jadi pakai kardus aja yang aku tata-tata, yang penting baju bisa masuk. Karena itu bener-bener transisi banget dari kita pindah dari Cibubur ke Bandung untuk memulai kehidupan yang baru gitu loh. Inikah titik terendah itu yang dimaksud salah satunya? Itu panjang ya waktunya. Panjang, itu panjang. Dan itu bener-bener sampai saya benar-benar ngelamar kerja, ngirim CV terus kita mau coba usaha, ngirim CV, udah ketemu orangnya, udah interview, gue suka sama CV lo, tapi lo udah ini banget, sorry ya, gitu. Waduh, itu di sepanjang jalan pas pulang tuh nangis, gimana nih, udah gitu pas saat itu lagi dapat proyek, alhamdulillah masih ada proyek itu untuk nyender. Persis depan saya lewat depan proyek itu, orang yang ngasih proyek saya telepon, Yam, sorry nih, kayaknya kita nggak bisa jalan dulu di proyek itu deh karena gini. Itu tuh pas saya ngeliatin depan, udah itu tuh air mata tuh banjir tuh, ya Allah, udah beneran ada Istiqlal tuh saya langsung parkir, saya mewek di situ siang udah nggak tahu gimana. Jadi pas lagi nol income itu dari Bandung kita pindah ke Jakarta juga nol income, sempat kayak gitu sampai telepon dia, minjem uang mama juga ya 200.000 buat beli bensin. Pernah ada masa itu. Jadi pernah ada, kalau misalnya ditanya titik terendah, karena titik rendah itu bukan berarti berhubungan sama uang juga gitu. Karena kayaknya titik terendah kita juga salah satunya saat kita benar-benar nggak bisa membendung emosi kita sih. Itu menurut aku tuh justru yang paling berat dibanding masalah materi. Karena materi itu
ada aja sih sebenarnya. Tapi kalau masalah emosi menurut aku itu adalah titik terendah kita. Tapi itu dia ya, dimana kata kuncinya adalah kita harus bisa menangkap apa maksud dari tujuan cobaan hidup kita itu. Iya. Perubahan apa yang dimaksud? Iya. Apa hal yang kurang baik dalam diri kita yang Iya. harus kita ubah. Dan itu bukan satu perjalanan yang hanya satu kali bisa langsung sadar. Iya. Itu berkali-kali. Iya. Itu berkali-kali banget. Itu berkali-kali proses di istilah kalau di banting-bantingnya tuh. kalau kita dibanting-banting gitu ngerasa aduh sakit cuma gitu-gitu ya, tapi kita nggak sadar. Kenapa sih sampai sakit? Karena tahu nggak kenapa dibanting? Nah, kalau kita nggak sadar ke sana, ya udah kita ngeliat itu hanya sekedar aduh sakit nih, cuma gitu doang. Tapi kalau kita sadar, karena gini ya, atau kenapa akhirnya kita tuh mikirnya ke sana. Jadinya alhamdulillah ya udah akhirnya kita bisa balik. Tapi ya itulah prosesnya luar biasa sih. Allah luar biasa banget. Luar biasa. Allah Tuhan kasih kita ujian dan akhirnya kita bisa bertahan seperti ini sih luar biasa banget sih. Luar biasa banget caranya memberikan kita ujian dan perjalanan ini. Tapi berarti Allah tuh sayang sekali sama kalian. Yes, Ya. itu yang selalu dia bilang. Kadang-kadang kan kita perempuan ya, maksudnya aku nggak menyalahkan hormon sih, cuman yang namanya perempuan tahu sendiri kan, tidak stabil sekali emosinya gitu. Apalagi kalau misalnya udah lagi PMS segala macam, tang udah mana aku overthinking. Tapi dia selalu ngingetin, Allah tuh sayang sama kita. Yang kemarin terjadi tuh ngingetin kita supaya bla 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 bla. Allah tuh sayang sama kita. Oh iya ya. Dan emang bener, saat kita bergandengan tangan, saat kita melihat yang namanya ujian sebagai sebuah kenikmatan yang kita bisa ketawain gitu ya, akhirnya ringan ya, enak ya gitu ya. Walaupun saat kita menghadapi ujiannya juga berat banget gitu ya. Tapi pas ujiannya itu udah kita bisa lewatin, gitu ya, lebih ke situ ya Allah gitu. Jadi bisa kita ketawain bareng-bareng gitu. Saya tuh termasuk orang yang sempat tergeserkan melihat value dari sebuah pernikahan. Karena ngelihat begitu mudahnya orang menyerah. Baru dapat ketidakcocokan, goyangan sedikit, udahlah. Begitu mudahnya mereka menyatakan cerai, begitu mudahnya mereka mengatakan perpisahan. Padahal background dari Mas Priam dan juga Eno adalah sama-sama pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Ya. Tapi di sini dengan semua perjalanan penuh dengan down, up, down lagi, I can still see the two of you. Dan bahkan terasa strong gitu loh bond-nya. Apa sih kata kuncinya? Kata kuncinya, saya pernah bilang, pernah kita ada satu di pertengkaran hebat gitu ya. Ngomong, kita nggak cocok. Saya bilang sama dia, nggak akan ada yang pernah namanya cocok. Nggak akan ada. Mau nyari cocok, nggak akan pernah nemu. Cocok hanya ada di awal, pada saat kita pretend untuk menjadi diri dari lawan jenis dia, lawannya kita. Kita coba jadi diri dia coba jadi diri kita. Itu baru kita ngerasa cocok di situ. Sisanya pernah ada kecocokan. Yang ada hanyalah melengkapi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ada di kamu. 9, 10-nya di saya. 1, 2, 3, 4, 5-nya di saya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada di kamu untuk satu yang lain. Jadi nggak pernah ada. Jadi ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nggak pernah ada orang tangannya kanan dua-duanya. Cocok ya tangan dua-duanya ya. Tapi nggak akan ada, kita selalu tepuk tangannya gini, nggak akan ada gini. Itu yang saya bilang sama dia. Jadi kalau nyari cocok sampai kapanpun nggak ada. Mau pindah kemanapun, nggak ada yang namanya cocok. Tapi ngelengkapin ada. Kurang di kita pasti ada. Cuman gimana kita menerima kekurangan kita aja. Bisa nggak kita accept? Bisa nggak kita accept? Ya udah, dia makan tiap hari batu, ya kita kasih batu. Mau coba ini nasi loh. Orang makannya batu dari kecil dikasih sama ibunya. Masa mau kasih kita makan nasi, ya nggak mungkin ya, kita siapin dia batu. Dia maunya kita, udah kita accept, ya udah begitulah. Karena kita dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda di waktu kecil kita. Kita memiliki background inner child kita juga beda-beda. Ya udah akhirnya kita di situ baru mulai sadar tuh. Baru mulai kebuka, oh iya ya, oh gini, oh gitu ya. Dan apalagi kita juga sempat, karena kegilaan kita itu, untungnya kita sadar juga, kita sempat ikut mengenai seminar parenting ya. Dan itu juga akhirnya cubit-cubitan tuh, kita tuh gitu, cubit-cubitan. Untungnya kita tuh berdua sayang banget sama anak-anak. Sama anak-anak. Jadi
kita pergi jauh bentar ya, anak-anak tuh aduh mana sih aku udah pusing tuh saya cariin, kita berdua tuh gitu nggak pengen jauh-jauh, makanya itulah anak-anak lah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi dari situ kita ingin belajar untuk menjadi good parents, kita nggak mau gagal. Oke kita gagal menjadi suami atau istri, tapi kita nggak mau gagal untuk jadi ngegedein anak-anak ini nih. Karena saya bilang sama dia, pada saat dia keluar dari kedua ini, plak, dia mulai, yang dilihat siapa? Kita berdua. Bayangin nggak itu pada saat mereka ngeliat kita berdua, tiba-tiba satu di antara kita hilang. Hanya sebuah karena ketololan kita untuk nahan, ini adalah saya. Ini adalah saya. Gila nggak? Iya ya. Untuk menahan egonya kita, terus ada satu makhluk yang dikirimkan ke kita, tiba-tiba harus melihat ketidaklengkapan di akhirnya. Nah itu yang benar-benar bikin kita tuh, aku nggak mau kayak gitu. Ya, makanya kita belajar tuh, kita ikut seminar parenting segala macam, kayak tuh kita tuh, cubit-cubitan tuh gitu tuh, ya, sampai akhirnya ibu Eli ya, Ibu Eli Risman kenal kita gitu ya, akhirnya kita sempat juga sharing juga karena kegilaan kita ini, ya, akhirnya kita juga banyak dapat ilmu dari dia, akhirnya kita disitulah mulailah seperti merontokkan ego kita masing-masing untuk ya kita ya. Iya. Sama emang bener sih, jadi pas begitu kita menikah ya banyak banget prosesnya ya sampai akhirnya kita memutuskan untuk datang ke seminar parenting. Di situ Bu Eli sempat bilang ngomongin, kamu ingin anak kamu tuh jadi apa? Gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita yang namanya orang tua, pengennya anak jadi dokter, profesor, apalah orang terkaya di dunia apa segala macam. Tanpa kita sadari, kita harusnya mendidik mereka sesuai dengan kodratnya. Kalau laki-laki akan jadi kepala rumah tangga, kalau perempuan akan menjadi seorang istri. Yang susah kan adalah itu ya ternyata ya, di dalam rumah tangga itu ternyata ya aku nggak belajar jadi seorang istri, makanya pontang-panting banget waktu ngejalanin rumah tangga sama dia. Begitupun juga sebaliknya gitu. Makanya, oh iya ya, jadi saat kita berumah tangga, apalagi kita sudah dikasih keturunan, udah nggak bisa mikirin ego masing-masing. Ada anak nih yang harus kita siapin, supaya nanti dia tuh bekalnya, apalagi anak kita cowok semua, supaya dia nanti mampu jadi kepala rumah tangga yang baik dan benar gitu ya. Apalagi sesuai dengan Islam gitu ya. Akhirnya kita harus nyiapin itu, makanya kita udah nggak bisa nih jadi pasangan suami istri atau jadi Eno doang yang semaunya Eno atau jadi Priam doang yang semaunya Priam. Udah gak bisa. Jadi banyak hal emang tujuannya akhirnya kita ke anak-anak gitu sih. Dan itu bukan proses yang singkat. Oh tidak. Sangat tidak singkat gitu. Menurut Eno dan Priam, apakah perjalanan menjadi a good parent sudah selesai atau masih ngerasa enggak, masih banyak yang mesti kita pelajari bersama? Belum selesai. Wow. Kita masih belajar. Kita masih belajar. Belajar banget. Kita pun untuk ngegedein anak-anak kita ya, walaupun kita benar-benar ya quote and quote boleh dibilang kita berdua tektokan lah. Ya kita di rumah nggak ada ART, kita bareng-bareng. Kemudian di rumah ya tinggal ada adik saya, ada adik Eno, tinggal barengan kita. Alhamdulillah kita punya pingpongan gitu ya. Pada saat Eno lagi sibuk bisa nitipin ke adik. Kalau adiknya lagi nggak sibuk udah fully sama Eno ya. Itu mah kayak sekarang anak-anak semua ikut, Ya. tapi ada adik aku yang nemenin gitu misalnya. Ya ada yang nemenin, dia dititipin ke adik saya dulu gitu kan. Ya gitu kalau saya lagi Eno lagi sibuk bisa ke saya, kalau lagi saya lengang. Jadi sebaliknya pokoknya akhirnya kita pengen menang. Dari situlah mungkin akhirnya bonding kita tuh tercipta banget. Gitu. Saya juga dulu bilang awal-awal dia dimasakin terus saya sama mama buat anak-anak. Akhirnya saya bilang, Mas stop masakin anak-anak sih gitu. Udah biar Eno aja. Waktu itu kan dia nggak bisa masak. Nah makanya saya tarik dia ke Bandung hanya untuk kondisi itu sih biar mau mandiri jadi. Biar situasi yang akan merubah. Ya udah mau nggak mau ya, belum mau jajan terus kita lagi nggak ada kayak gini-gini nih mau nggak mau kita mesti masak nih gitu kan. Ya udah akhirnya dia buka Cookpad gitu kan. Ayo masak. Akhirnya di situ nah perlahan-lahan kebukalah tuh, mulai tuh dia akhirnya jadi frame-nya, oh bisa masak, yaudah akhirnya dia
ke sana sosmednya arahnya ke sana sekali ya. masak. Saya belajar beberapa resep dari Eno. Ya, akhirnya kesana. Akhirnya nggak itulah jadi dibuka aja gitu. Oh gitu-gitu. Dan apa namanya anak-anak nih alhamdulillah banget ya. Aku sih ngerasa ini salah satu bukan nggak mau sombong, cuman semua nih anak-anak nih dari Abi, Ali sama Aga bisa dibilang kita tidak melewatkan masa apapun. Misalnya kalau misalnya orang tua bilang kan kalau anak itu dalam masa emas 5 tahun itu harus dipegang kita. Alhamdulillah banget ya. Ya, kita Sampai dapat hari ini nih kita bener-bener ngejalanin berdua anak-anak tuh tanpa asuhan dari orang lain. Jadi benar-benar murni dari kita berdua gitu. Benar-benar yang dari Abi, Ali, Aga yang sekarang umurnya 11 tahun, 8 tahun sama 7 tahun tuh benar-benar kita banget berduaan. Tapi kalau misalnya ditanya udah jadi good parents belum? belum Enggak, karena itu masih jauh lagi. Mungkin aku sama dia sekarang udah selesai. Tapi sekarang kita dapat ujian dari anak-anak. Dari anak. Justru gitu. Jadi panjang dan Seru, lama. Seru deh. Luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita ngeliat anak kan lagi masanya nih, kita colek-colek kan, lihat. Iya. Wih, kita, apa lagi nih, apa lagi nih? Oke, bentar kita lihat dulu. Oke, oh gini dia maunya bun, oke. Wow juga Kita ngadepin gini ya. anak. Itu satu hal lagi kayak kita butuh satu episode khusus lagi nih. Tapi satu yang saya lihat adalah bagaimana kita mau berkompromi satu sama lain. Iya. Iya. Itu yang saya belajar sekali bahwa kita bukan belajar kompromi di awal, tapi bagaimana dalam perjalanan ini kita bisa belajar satu sama lain. Tapi yang satu hal prinsip dipegang adalah sama-sama menjaga komitmen. Ya. Itu yang saya dapatkan dalam kesempatan kali ini dari Eno dan juga Priam. Tapi kalau kita lihat kan cara berkomunikasi Priam dengan Eno ini kan kayak nggak ada isu ya, semua bisa tersusun dengan kata-kata yang sangat terbuka, jelas, clear. Walaupun dulu mungkin masalah mendengarnya yang agak problem ya. Ngomongnya sih lancar ya. Oh, saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Yang mendengarnya agak susah nih dengernya nih. Sebentar, saya lagi nunggu dengar untuk giliran saya nih gitu kan. Tapi biasanya akan ada aja hal-hal yang belum bisa terucapkan. Namanya juga hati ke hati. Yes. Ada saatnya kita membuka hati ke hati antara Eno dan Priam. Aduh. Seperti biasa. Di sini ada kalimat-kalimat yang belum lengkap, harus dilengkapi, dan ini adalah kalimat apa yang dirasakan oleh diri kalian ke pasangan masing-masing. Jadi silakan dipilih, ini ada banyak. Berapa loh. banyak yang dipilih? Satu Oh, aja. satu. Oke. Habis durasi saya Bu nanti. Siap. Tapi aku Bukan yang itu. Oh, salah. yang agak gede. Oh, ada ini. yang kecil-kecil. dapetnya Sampai terakhir aja ya. guys. Nggak mau yang pertama. Arisan. Nabung kali, udah. Masih Jonya udah bawa. Ada. Oke, jangan dibuka dulu ya. Oke. Nah, Priam. Jadi kita bikin ini apa namanya belajar bahasa Indonesia nih, bikin kalimat. Iya, melengkapi kalimat ya. Melengkapi Oke. kalimat. Aduh. Komunikata. Sekarang siapa dulu yang mau memulai membuka hatinya untuk pasangannya? Eno dulu apa Priam dulu? Aduh. Apa siapa? Om Pimpa lagi bukan. Oke. Beneran? Iya, dibuka kertasnya, lalu lihatlah ke Priam dan lengkapi kalimat yang dibaca. Jangan dong. Saya deg-degan. Aduh. Nggak boleh ngintip, nggak boleh Nggak boleh ngintip. ngintip ya. Aduh, gimana ya? Aku nggak bisa nih ngomong kayak gini. Kenapa sih? Jika kamu pergi lebih dulu, Ah. jika kamu pergi lebih dulu, aku akan nggak mau ngebayangin. Aku akan setia sampai kita ketemu lagi. Wow, aku mau nangis. Kalau di TV liatin orang banyak tahu. Nggak ada tisu. Ya ampun. Saya nggak tahu apa yang dirasakan Priam. Gimana denger itu? Karena aku
aku nggak mau, maksudnya nggak mau peres ya, karena memang kayaknya nggak ada yang bisa ngerti aku, nerima aku kalau nggak dia gitu sih. Aku ngerasanya itu gitu ya. Kalau misalnya lagi berdoa, aduh kalau kadang-kadang kita suka marah pastilah gitu ya, suka kesel gitu ya. Tapi kalau dia lagi tidur pas segala macam, aku selalu bilang nggak mau, kayaknya sih ya Allah udah nggak ada lagi, maksudnya yang ngertiin aku gitu, bisa nerima aku dengan segala macam kekurangan aku, kelemahan aku, keegoisan aku kalau bukan dia. Karena mungkin aku bisa berkompromi sampai sekarang ya mungkin salah satunya adalah karena besar hatinya Priyansi, dan aku juga yakin banget nggak ada yang cinta sama aku seperti dia cinta sama aku sih. Aku lagi mengatur nafas. Aduh. Apa rasanya dengar apa yang disampaikan oleh Eno? Wow. Buka ini. Aduh, gue gak bisa napas. Saya aja nggak pernah terbayangkan akan ada jawaban seperti itu. Saya ini kan outsider. Baru merasakan kebersamaan kalian selain lewat sosial media baru kali ini. Dengar kamu ngomong gitu loh, kayak kesamber. Saya nggak tahu gimana rasanya posisinya di Priam ya. Saya aja sebagai outsider dengar nafasnya keputus loh. Mohon itu sih doa aku sih, biar aku kayak kemarin aku juga ngomong sama anak-anak, kalau anak-anak lagi nih, Bunda pengennya kita bareng-bareng terus. Ya Herat juga pengennya ntar kita ketemu ya. Bunda maunya sama kamu, sama ayah. Aku selalu ngomong kayak gitu sama anak-anak. Kayaknya berbuat baik di dunia supaya nanti saat kita di akhirat, baru tadi lebih tepatnya ya. Iya. Anak aku yang nomor 2 ngomongin masalah kiamat dan segala macem, terus akan ada Di kehidupan mobil lagi tadi nggak? menunjuk. Baru deh, sampai bilang nanti kita ketemu lagi nggak? Kita meninggalnya siapa dulu apa segala macam? Enggak. Ya kalau misalnya ntar waktunya berbeda, kita berbuat baik, kita selalu berdoa supaya kita ini yang ini nih bareng-bareng lagi nanti di sana. Aku ngomong kayak gitu. Ya udah nggak minta apa-apa lagi, kita bareng terus. Aduh salah nih kayaknya nih. Salah nih. Pernah nyangka akan sampai ke level emosi seperti ini Priam pada awal menjalin rumah tangga bersama Eno? Nggak pernah sama sekali. Ya saya cuma bisa ngejalanin, yang saya yakin juga dia, selain saya emang saya suka sama dia gitu ya, dan dia tambah diyakinin bahwa dia adalah pilihan dari mama, dan saya tuh sangat amat sama mama tuh dekat ya, boleh dibilang ya saya anak bungsu ya, saya nempel banget sama dia. Dan pada saat nikah pertama dia terlihat, kamu happy nggak? Dia bilang kayak gitu. Kalau kamu happy, mama happy. Kok gitu? Akhirnya saya menikah. Ternyata di balik itu ada ketidakbahagiaan dia waktu itu. Cuma dia memaksakan karena ngelihat kebahagiaan saya. Makanya pada yang kedua ini, mama bilang nikah gitu. Oh, dia happy nih. Ini pilihan mama, dan kemudian saya suka. Makanya saya sama dia tuh, saya bertahan. Saya bertahan karena saya nggak mau ngecewain mama. Saya mau buktiin ke mama, gue bisa mah. Karena kayak waktu pas sebelum nikah sama Eno, saya tuh sempat cuci kaki mama. Saya minta ampun, saya minta bless sama dari dia gitu ya. Dan dia tuh udah Priam jangan enggak mah, minta ampun, saya minum air cucian itu. Terus saya mungkin dari situ adalah doa mama yang terus berjalan ke saya sih. Maka saya yakin dia yang dipilih, yang dikirim sama Allah, yang dipilih sama mama untuk nemenin saya. Segila-gilanya dia, separah-parahnya dia, tapi dia dipilihan, makanya saya harus jaga dia. Aku sedih jika kamu, ini sih sebenarnya receh sih, tapi ini beneran. Takut aku. Ya, nggak tahu ya. Belakangan ya dari dulu. Jadi dia hilang dari pandangan mata aja tuh saya tuh nyari. Bunda mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Makanya
saya tuh amat-amat tergantung sama dia. Jadi kalau dia nggak ada tuh saya tuh bingung. Saya bingung kalau dia nggak ada. Saya nggak tahu kalau dia nggak ada. Udah, sampai hal sekecil pun, apapun tuh saya, Bun ini bun, dia tuh ngajak kamu tuh gini ini selalu ini bun. Tapi karena emang itu ya saya rasain, gue kalau nggak ada kamu tuh bingung bun, gitu. Jadi emang apa ya? Ya emang gitu. Saya coba untuk enggak gue bisa jadi kayak kamu yang mau ini deh. Pasti mencoba untuk kenapa ini deh. Tetap kalau dia nggak ada lama kayak mau pergi gitu, kayak misalnya dia, saya mau boleh pergi sini nggak? Lama nggak? Berapa lama? Saya tuh udah mulai kayak kalau dia nggak ada tuh saya nggak bisa aja. Saya nggak bisa kalau nggak ada dia. Sayang banget ya kita berdua ya. Dari dua pribadi yang keras, dua pribadi yang dominan, ternyata kalau sudah bisa menemukan titik ego dan saling belajar untuk mendengar, belajar untuk menerima dan mentoleransi, ternyata bisa segini kuatnya ya. Ya alhamdulillah banget sih. Saya nggak kebayang lu bisa ngeliat Priam nangis. Udah gitu nular lagi. Aduh ya Allah. Nggak tahu kan sebenarnya di balik jaketnya, gaharnya dia segala macam. Tapi luar biasa loh. Banyak orang trauma terhadap kegagalan pertama. Ya mungkin ada di awal-awal kalian bersama, tapi ternyata terbukti asal mau membuka diri, belajar, dengar apa yang Tuhan berikan. Akhirnya bisa ketemu ya jalan tengah pembelajaran itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak loh udah membuka diri, bercerita banyak sekali dan bercerita banyak hal pribadi yang mungkin banyak orang memilih untuk diam dan menyimpan sendiri, tapi Eno dan Priam bisa berbagi di sini yang tentunya bisa membuka mata banyak pasangan di luar sana yang mungkin setengah berada di dalam persimpangan. Lagi berat-beratnya menghadapi cobaan dalam mempertahankan komitmen berumah tangga karena menemukan entah itu ketidakcocokan, entah itu karakter keras satu sama lain. Ini enggak di sini. Pasangan Eno dan Priam yang sampai sudah cerita, aduh, kalau diingat yang dulu saat harus emosinya naik tak tertahankan, aduh. Sampai akhirnya kata kuncinya adalah mau menerima pembelajaran yang diberikan Tuhan kepada mereka masing-masing. Doain ya kita selalu bisa menjalani apapun yang Tuhan kasih. Segala bentuk ujiannya. Iya. Bisa bareng-bareng terus. Terima kasih banyak. Sama. Dan terima kasih juga pemirsa untuk kebersamaannya. Semoga yang apa kami hadirkan untuk Anda ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pembelajaran bersama. Karena kita tidak pernah tahu hidup orang, kita tidak pernah tahu perjalanan apa yang akan atau sedang mereka hadapi. Tapi yang bisa kita lakukan seperti kata Eno dan Priam, jadi orang baik. Jadi orang baik. Mau itu ada alasan kuat untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, apapun. Menjadi orang baik, itu kata kunci. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam episode Hati ke Hati lainnya bersama dengan tamu-tamu saya, sahabat-sahabat saya yang luar biasa yang akan berbagi kisahnya bersama dengan Anda. Saya Anyudina pamit. Sampai jumpa.